Halo, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua di rumah masing-masing. Sedang rebahan, sedang duduk, sedang tiduran untuk menantikan presentasi dari kelompok kami. Kelompok satu yang akan menjelaskan tentang ACE inhibitor. Kami merupakan kelompok yang terdiri dari 6 anggota dengan nama-nama anggota dan NIM-nya sudah tercantum di layar. Bisa diperhatikan. Nah, kelompok kami itu akan membahas tentang ACE inhibitor. Tapi pertama-tama, apa sih ACE inhibitor itu sendiri? Nah, ACE inhibitor atau merupakan singkatan dari angiotensin converting enzyme, ACE inhibitor atau penghambat enzim pengubah angiotensin adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi, gagal jantung, dan gagal ginjal kronis. Obat ini membuat dinding pembuluh darah rileks sehingga tekanan darah dapat menurun. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu zat yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Selanjutnya kami akan membahas tentang sejarah ACE inhibitor. Pada tanggal 12 April 1945 itu, dunia itu menanti-nanti akan akhir Perang Dunia Kedua yang memakan banyak korban. Pada saat yang bersamaan, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt meninggal karena adanya pendarahan di otaknya. Nah, pendarahan ini diduga terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan oleh hipertensi. Hipertensi yang diderita oleh almarhum Presiden Franklin D. Roosevelt. Nah, pada zaman Roosevelt ini sendiri, hipertensi tuh obat hipertensi masih belum maju. Pada tahun 1950-an aja, obat-obatan hipertensi itu masih bersifat diuretik atau membuang kelebihan cairan tubuh lewat buang air kecil. Nah, volume air yang berkurang ini akan menyebabkan turunnya tekanan darah. Nah, perkembangan riset obat hipertensi ini terjadi pada tahun 1960-an dalam bentuk alfa dan beta blocker. Alfa dan beta blocker ini bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah dan denyut jantung menurun. Tahun 70-an, dikembangkan obat hipertensi CCB atau calcium channel blocker. Kemudian tahun 80-an dikembangkan obat ACE, angiotensin converting enzyme inhibitor. Sayangnya, obat ini sering menyebabkan batuk pada orang-orang tertentu. Dilanjutkan pada tahun 90-an dikembangkan obat ARB, angiotensin receptor blocker. Nah, obat-obatan ACE inhibitor dan ARB aktif itu berguna untuk menurunkan tekanan darah dengan memblokir angiotensin 2. Angiotensin 2 itu adalah protein yang dapat mempengaruhi volume darah dan kontraksi pembuluh darah dalam sistem renin, sistem mengatur tekanan dalam tubuh. Jadi, singkatnya, angiotensin 2 ini fungsinya untuk mengatur tentang volume darah dan kebang kempisnya pembuluh darah, singkatnya. Nah, si obat-obatan ACE inhibitor ini gunanya itu untuk memblokir fungsi dari si angiotensin 2 itu. Nah, dengan adanya perkembangan ini, maka sudah didapatkan ACE inhibitor yang bekerja seefektif mungkin untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah dan lain-lain. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang lisinopril. Lisinopril adalah salah satu obat ACE inhibitor yang digunakan untuk mengobati hipertensi, gagal jantung, dan infark miokard. Lisinopril sendiri diberikan persetujuan oleh FDA, Food and Drug Administration pada 29 Desember 1987. Struktur kimia. Rumus molekul dari lisinopril adalah C21H31N3O5. Kemudian ada nama IUPAC, berat molekul, donor ikatan hidrogen, akseptor ikatan hidrogen, dan juga ikatan yang dapat diputar, yang masing-masing datanya bisa dilihat pada PPT yang sedang ditampilkan ini. Kemudian struktur formula. Gambar sebelah kiri merupakan struktur 2 dimensi dari lisinopril, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan struktur 3 dimensi berbentuk ball and stick dari lisinopril. Gugus fungsi. Lisinopril memiliki beberapa gugus fungsi seperti cincin aromatis, gugus asam karboksil, ada gugus amina, dan juga gugus amida. Kemudian sifat fisikokimia. Lisinopril memiliki beberapa sifat fisikokimia seperti deskripsi fisiknya adalah berbentuk solid atau padatan, ada log P, pKa, titik lebur, kelarutan, dan juga tekanan uap yang datanya tersaji pada PPT yang sedang ditampilkan ini. Kemudian aktivitas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lisinopril ini diindikasikan untuk pengobatan infark miokard, hipertensi, dan juga gagal jantung. Obat ini dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak usia 6 tahun ke atas, memiliki efek samping seperti pusing, sakit kepala, tekanan darah rendah, batuk, kelelahan, ruam kulit, nyeri dada, dan sebagainya. Kemudian onset kerja obat ini dilaporkan terjadi pada 1-2 jam. Durasi efeknya adalah 24 jam setelah konsumsi obat. Kemudian lisinopril memiliki waktu paruh efektif akumulasi 12,6 jam. Cara pemberian obat ini adalah melalui oral atau mulut, dan kemudian bentuk sediaan yang tersedia adalah berbentuk tablet. Berikut ini adalah beberapa merek obat atau dagang dari lisinopril, seperti ada Inhitril, Intarpril, lisinopril dehydrate, Noperton, Nopril, Odase, Tensinop, Tensipar, dan Zestril.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang captopril. Pengertian dari captopril adalah seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian ACE inhibitor, yaitu obat yang berfungsi untuk menangani hipertensi dan gagal jantung, dan bekerja dengan cara menghambat produksi zat di dalam tubuh yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Di sini ada struktur kimia dari captopril, ini ada struktur 2 dimensi, lalu ada struktur 3 dimensi yang berbentuk seperti bola, dan di sini ada struktur kimianya terdiri dari rumus molekul C9H15NO3S, lalu ada berat molekul, ikatan hidrogen pendonor, ikatan hidrogen penerima, ikatan yang dapat diputar, dan atom isotop. Lalu di sini ada sifat psikokimia, itu ada log P, pKa, titik leleh, kelarutan, wujudnya padat, berwarna putih berupa bubuk kristal, memiliki bau belerang ringan dengan kode ATC C09AA01. Lalu di sini ada aktivitas dari captopril, indikasinya untuk hipertensi ringan sampai sedang dan hipertensi berat yang resisten terhadap pengobatan lain, gagal jantung kongestif setelah infark miokard, nefropati diabetik, pada diabetes yang tergantung insulin. Lalu ada kontraindikasi, yaitu hipersensitif terhadap penghambat ACE, penyakit renovaskuler, stenosis aortik, atau obstruksi keluarnya darah dari jantung, kehamilan, dan porfiria. Waktu paruhnya 2 jam, rute administrasinya itu obat oral, dan bentuk sediaannya adalah cairan. Nah, di sini ada efek sampingnya cukup banyak, hipotensi, pusing, sakit kepala, dan lain-lain, gangguan ginjal, hiperkalemia, angioedema, urtikaria, dan lain-lain, gejala-gejala saluran nafas, atas, hiponatremia, dan yang lainnya bisa dilihat sendiri di dalam slide PowerPoint. Di sini ada dosisnya dan nama penyakit. Untuk nama penyakit hipertensi, dosisnya tersedia di slide juga, lalu ada gagal jantung, profilaksis, dan nefropati diabetik. Sini ada interaksi obat selanjutnya, yaitu nefrotoksisitas, hiperklemia, leukopenia, dan toksisitas litium. Terakhir, di sini ada nama dagang dari captopril, yaitu ada Asendril, Asepres. Di sini yang ada gambarnya yaitu Dexacap, Dexacap Plus, Exapril, Formoten, dan Forten, yang juga ada gambarnya. Ramipril. Ramipril adalah obat ACE inhibitor yang bermanfaat untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obat ini bekerja dengan menghambat hormon yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 merupakan zat yang membuat pembuluh darah menyempit. Dengan tidak terbentuknya angiotensin 2, otot pembuluh darah lemas dan pembuluh darah akan lebih lebar, sehingga darah dapat mengalir lebih lancar dan tekanan darah turun. 1. Chemical structure. Rumus molekul dari ramipril adalah C23H23N2O5 dengan berat molekul 416,5 gram per mol, donor ikatan hidrogen 2, akseptor ikatan hidrogen 6, rotatable bond 10, dan ramipril memiliki 5 pusat chiral, semuanya memiliki konfigurasi S. 2. Psychochemical properties. Di bawah ini adalah data sifat fisikokimia dari ramipril. Di antaranya adalah log P, pKa, melting point, solubility. 3. Activity. Efek farmakologis. Memberikan efek penurunan tekanan darah dengan melawan efek RAS, atau dalam bahasa Indonesia, mekanisme homeostatis, hemodinamik, air, dan kesetimbangan dinamik. Efek samping, pembengkakan jaringan di bawah kulit atau angioedema, batuk, hipotensi, sakit kepala, pusing, mual, muntah, hipotensi, ortostatik, pingsan, vertigo, diare. Durasi efek selama 24 jam. Potensi, bekerja dengan meredam pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir dengan mudah.
onset of action. Mekanisme aksi ramipril adalah dengan sistem RAAS dengan mengikat dan menghambat ACE sehingga mencegah konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Half-life. Konsentrasi plasma ramiprilat menurun dengan cara tripasik, yaitu penurunan cepat awal memiliki distribusi ke jaringan dan memiliki waktu paruh 2,4 jam. 4. Cara pemberian. Cara pemberian ramipril yaitu dengan oral atau melalui mulut. 5. Bentuk sediaan yang tersedia. Bentuk persediaan yang tersedia yaitu tablet dan kaplet. Berikut adalah merek dagang dari ramipril. Selanjutnya yaitu perindopril. Perindopril adalah obat golongan S inhibitor yang bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan struktur kimia, yang pertama gambar molekul dari perindopril bisa dilihat pada layar. Kemudian ada rumus kimia. Rumus kimia dari perindopril yaitu C19H32N2O5 dengan berat molekul 368,5 gram per mol, dan struktur kimia lainnya dapat dilihat pada layar. Kemudian sifat fisikokimia dari perindopril ada log P 2,6, pKa 5,48, dan sifat fisikokimia lainnya yang dapat teman-teman lihat pada tabel paling atas. Kemudian aktivitas. Efek samping dari perindopril yaitu pusing, nyeri tubuh, jantung berdebar, batuk, kesadaran menurun, gangguan menstruasi, dan depresi. Clearance perindopril yaitu 219-362 ml per menit. Selanjutnya ada kontradiksi, indikasi, onset kerja, dan waktu paruh dari perindopril bisa dilihat pada tabel yang paling atas. Kemudian, rute pemberian obat. Rute pemberian obat dari perindopril ini dimetabolisme secara ekstensif setelah pemberian oral. Hanya 4-12% dari dosis pulih tidak berubah di urin. Bentuk sediaan perindopril yaitu tablet dengan nama dagang Bioprexum dan Coveram. Kode ATC C09AA04. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu gambar merek obat dan nomor izin edar obat dari senyawa perindopril seperti ada pada layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola ACE inhibitor. Nah, ACE inhibitor di semua obat-obatan yang kami teliti itu memiliki struktur kimia tersusun atas C, H, O, dan N. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Terus selain itu juga sediaan ACE inhibitor itu dalam bentuk tablet. Pemberian obat ACE inhibitor itu adalah dengan cara oral, melalui mulut, dan parenteral. Selanjutnya, semua ACE inhibitor itu memiliki gugus amino dan gugus benzen. ACE inhibitor itu juga merupakan sediaan yang digunakan secara berulang. Kode ATC pada ACE inhibitor itu adalah C09AA XX. XX itu disesuaikan dengan senyawanya masing-masing. ACE inhibitor ini termasuk golongan obat keras ya. Jadi untuk mendapatkan obat yang tergolong ACE inhibitor ini harus memerlukan resep dokter. Selanjutnya, abstraksi dan generalisasi ACE inhibitor. Abstraksinya itu kami mendapati bahwa terdapat gugus amino pada ACE inhibitor. Gugus amino ini akan menyebabkan si obatnya ini larut di pelarut yang polar. Dan yang kedua itu dapat membentuk zwitter ion. Berikut adalah gugus amino dan variasi R pada obat-obatan yang tergolong ACE inhibitor. Sedangkan untuk generalisasinya, kami mendapatkan bahwa gugus amino diyakini dapat menjadi nutrisi penting untuk menjaga fungsi kardiovaskular atau kesehatan jantung. Kekurangan beberapa jenis asam amino dikaitkan dengan disfungsi jantung. Sekian presentasi dari kami mengenai obat-obatan yang tergolong ACE inhibitor dan pengenalan pola serta abstraksi dan generalisasinya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, mohon disampaikan di kolom komentar. Untuk menutup presentasi pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dari segi kekurangan data. Terima kasih dan selamat malam.